Selamat malam, Namo Buddhaya. Anjua. Hu, hu ya. Batinnya sudah rileks, batinnya sudah santai, batinnya sudah agak sedikit damai. Oh, tapi kurang panjang Bante. Nanti ditambah di rumah ya. Kalau hitungan saya tadi, setelah saya diam, tidak berbicara, kita hanya sebatas 101 tarikan napas. Napas masuk keluar 1, napas masuk keluar 2. Tadinya tak paskan 100 tapi ternyata diskon 1 jadi 101. Itu setelah saya tidak berbicara tadi. Ya, jadi entah paling berapa menit, ada 5 menit ya. Ibu bapak kalau lagi galau, lagi penat dengan rutinitas sehari-hari, di kantor boleh, di rumah juga boleh, bagi ibu rumah tangga di rumah. Tapi jangan pas masak ya. Masaknya disiapkan dulu, diselesaikan dulu baru duduk di kursi, tenang, hitung napas masuk keluar 1, napas masuk keluar 2, benar-benar diresapi. Napas masuk keluar 2, 1, benar-benar diresapi. Kalau agak masih kurang, hirup napas dalam-dalam. Sampai benar-benar habis, tenang, hembuskan pelan-pelan. Tapi jangan hembuskan lewat yang lain ya, hembuskan tetap mulut atau hidung. Ya, santai, baru mulai hitungan. Itu salah satu tips untuk sekedar rileks. Ya mana tahu baru sampai hitungan 50 sudah masuk jana. Oh, amazing. Kan luar biasa ya. Harapannya begitu Bante. Faktanya percaya. Baik, Ibu Bapak yang berbahagia. Pada kesempatan malam ini dan di hari ini pada khususnya teristimewa bagi kami para Bhikkhu Sangha karena hari ini merupakan hari Pawarana, yaitu di mana tanda-tanda berakhirnya masa-masa yang telah dijalani oleh para Bhikkhu Sangha selama 3 bulan. Kalau mungkin dari versi Myanmar itu ada yang semalam mereka sudah keluar. Kalau versi Thailand mungkin hari ini ada yang sudah keluar. Kalau seperti kami yang di Wihara Sakyamuni Buddha atau Indonesia Theravada Buddhist Center, kami tadi pagi keluar Pawarana sekitar jam 8.30. 8.30 lebih dikit lah. Ya, kita Pawarana bersama-sama tadi, ada berapa biku tadi ya? Ada 7 atau berapa tadi saya lupa. Ya. Dan selain daripada itu, hari Pawarana apa sih Bante istimewanya? Untuk di masa sekarang mungkin tidak begitu jelas terlihat istimewanya seperti apa bagi ibu bapak. Ya, tetapi kami sebagai seorang pabacita atau pelaku kebajikan, penyempurna kebajikan, nah ini sangat bermanfaat sekali dan sangat penting sekali. Jauh daripada itu, kalau kita mau nengok ke belakang, ke zaman-zamannya Sang Buddha, pada waktu masa wasa ke-7, Sang Buddha berwasa di alam Tawatimsa, di surga Tawatimsa. Wasa yang ke-7 ya. Jadi itu salah satu hal yang istimewa di dalam sejarah perkembangan agama Buddha. Dan ibu bapak juga patut bersyukur, patut berbangga diri, patut berbesar hati, tapi jangan besar kepala ya. Bersyukur ya. Mengapa? Kita memiliki guru besar yang memang begitu agung, begitu sempurna. Jadi masa-masa Pawarana ini kalau yang berhubungan dengan
wasa ketujuh Sang Buddha, menurut hemat saya, ada 4 hal, setidaknya ada 4 hal yang saya cermati amat sangat penting dan bisa kita petik, bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu? Mungkin ibu bapak boleh bantu ya kalau tahu ya. Biar bantainya itu enggak mikir sendiri gitu. Ini nanti kalau sampai jam 12 gini, enggak apa-apa. Panjang nih soalnya nih. Yang pertama adalah tentang keajaiban. Yang kedua, pembabaran Abhidhamma itu sendiri. Karena pembabaran Abhidhamma itu ada setelah Sang Buddha memasuki wasa yang ke-7. Itu baru diajarkan Abhidhamma. Itu pun tidak secara langsung kepada manusia, tetapi kepada para dewa yang berdiam di alam surga Tawatimsa. Keren ya? Ngajar di alam Tawatimsa. Oh, kalau hanya ngajar di USU, di apa, di UI ya, si kalah dengan Sang Buddha. Ngajarnya langsung level surga. Universitasnya langsung ke surga. Ya, bukan universitas dunia lagi. Ya. Nomor berapa tadi? Nomor 2. Nomor 3 yang berhubungan dengan balas budi. Yang berhubungan dengan balas budi. Dan yang keempat, ada tidak kalah menarik juga, itu ada kisah tentang Dewa Angkura dan Dewa Indaka. Ya nanti kalau misalnya waktunya sempat akan saya jelaskan keempat-empatnya. Kalau misalnya enggak sempat ya Anda boleh googling atau mungkin di lain kesempatan. Yang pertama, mengapa disebut keajaiban? Kalau kita mungkin ingin terlahir di alam surga, khususnya di alam surga Tawatimsa, kita paling enggak harus memiliki dana yang baik, sila yang baik, ya. Kita baru bisa ke arah sana. Tapi kalau Sang Buddha, enggak Ibu Bapak. Beliau ke sana hanya memerlukan 2 langkah. 2 langkah saja. Kaki kanan, kaki kiri, sampai. Itulah satu keajaiban menurut hemat saya. Tapi kalau menurut keajaiban-keajaiban lainnya, Ibu Bapak bisa saya rekomendasikan untuk membaca buku. Di situ namanya judulnya Riwayat Agung Para Buddha. 1 jilidnya itu segini tebelnya. Dan itu ada 3 jilid. Itu ada di dalam buku ke-1. Sekarang di PDF juga sudah ada. Tinggal kalian bisa cari PDF-nya, Anda bisa download ke iPad Anda atau ke laptop Anda. Ya, itu bisa. Bisa baca lengkap di situ. Seorang Buddha pergi ke alam Tawatimsa hanya memerlukan 2 langkah kaki saja. 2 langkah tentu 2 langkah Buddha ya, bukan 2 langkah kita. Kalau 2 langkah kita paling hanya berapa sih? Enggak ada 1 meter kan? 80 atau berapa kan palingan kan? Sang Buddha dari bumi, dari alam manusia bisa langsung, hanya 2 langkah bisa langsung sampai ke alam Tawatimsa. Itu keajaiban yang pertama. Yang kedua, pembabaran Abhidhamma juga ada di momen wasa yang ke-7 ini. Diajarkan kepada siapa? Diajarkan kepada para dewa dan tidak lain tidak bukan di situ ada yang namanya Dewa Sataketu atau siapa saya lupa ya. Mohon maaf kalau salah ya karena saya lupa. Tapi yang pasti dewa itu adalah kelahiran kembali dari Ratu Mahamaya. Kalau Ibu Bapak ingat, Ratu Mahamaya itu kan meninggal saat Pangeran Siddhartha umur 7 tahun. Nah, beliau langsung terlahir di alam Tawatimsa. Di alam Tusita. Loh, tapi kok beliau bisa turun ke alam Tawatimsa, Bante? Ya, karena alam Tawatimsa itu bisa dikatakan alam yang berada di keadaan tengah-tengah ya. Jadi alam
dewa yang dari alam Catu Maharajika bisa naik ke atas, bisa jangkau ke atas. Yang dari alam Tusita pun juga bisa turun tidak terlalu jauh. Jadi Sang Buddha memutuskan untuk mengajar di alam Tawatimsa. Itu alasannya. Karena kalau misalnya Sang Buddha ngajarnya di alam Tusita, itu lebih tinggi lagi, nanti para dewa yang ada di alam Catu Maharajika, beliau tidak memiliki kekuatan sampai ke arah sana. Ya ibaratnya kalau kita mengurus KTP itu kan cukup ke tempat RT ya kepala desa, ya kan, nggak perlu sampai ke tempat Jokowi kan, kita nggak punya link ke sana, ya. Gridnya sudah beda, ya, alamnya sudah beda. Jadi orang yang dari alam Catu Maharajika, dewa yang dari alam Catu Maharajika tidak mampu menjangkau alam Tusita. Apalagi para Nemita Pasamati, lebih tinggi lagi, itu surga nomor 6. Lebih nggak bisa menjangkau lagi. Ya. Kemudian yang berhubungan dengan nomor 3 Bante, tentang balas budi. Menurut Ibu Bapak, balas budi bagi Ibu Bapak itu bagaimana sih? Balas budi kepada orang tua. Itu bagaimana? Apakah hanya cukup ngasih makan setiap hari? Masih mending Bante? Masih tak kasih makan tiap hari. Ada yang enggak nih. Iyalah Bante enggak karena mamang saya sudah meninggal. Ya jangan begitu ya. Kalau meninggal udah enggak bisa dikasih makan lagi. Ya, tapi kalau logikanya kalau beliau berdua masih tinggal bersama kita, pasti kita kasih makan dan kita urus semua segala kebutuhan yang berhubungan dengan 4 kebutuhan pokok yang tadi kita baca juga. Ajamaya, nah itu tadi kita baca tentang perenungan, walaupun itu di situ ada disebut ciwarang, jubah, ya pindah patang, itu lebih ke seorang biku, tetapi saya kira umat awam pun juga bisa memetik kebaikan dari 4 perenungan daripada 4 hal itu tadi. Karena umat awam juga memerlukan pakaian, memerlukan makanan, tempat tinggal dan kesehatan. Nah, keempat hal itu kita kasih fasilitas sama kedua orang tua kita selagi beliau masih sehat, apalagi memang keadaannya sudah sepuh ya, sudah renta, tentu kita perhatiannya kita lebih. Apakah menurut Buddha hanya cukup seperti itu? Kalau kita belajar dari malam Pawarana itu ya, malam Abhidhamma, ya, kalau dalam orang Myanmar lebih terkenal dengan istilah malam Abhidhamma itu. Ibu Sang Buddha yang sudah lahir menjadi dewa sekalipun, itu pun belum cukup. Apalagi kita hanya ngasih makan orang tua kita saja, kita belum mampu mengantar orang tua kita sampai ke surga. Belum apa-apa Ibu Bapak. Jangan kira hanya sekedar menyucikan kakinya di baskom, kemudian itu sudah baik semua. Itu belum apa-apa. Menyuci kaki orang tua, ya, apa bedanya dengan menyuci kakinya seorang biku? Sama saja. Itu hanya etika kebaikan saja. Etika sosial saja. Bagaimana yang muda ini menghormati orang tua. Secara batin kita belum ngasih apa-apa. Secara batin kita belum ngasih tiket ke surga. Apalagi sampai ke tiket pembebasan. Maka itulah Sang Buddha, walaupun ibunya sudah lahir di surga Tusita, beliau mengajarkan Abhidhamma di alam Tawatimsa dan ibunya turun ke alam Tawatimsa. Dalam rangka apa? Lahir di surga saja tidak cukup Ibu Bapak. Kalau keyakinan lain gembar-gembor tentang surga, kamu jangan beragama Buddha, nanti kamu tidak punya surga. Mendingan kamu ikut saya saja, berpindah keyakinan. Nanti gampang sekali, hanya dengan meyakini Tuhan saya, kamu akan mendapatkan surga. Kok di dalam agama Buddha enggak gembar-gembor seperti itu ya? Surga bagi agama Buddha di ujung kuku. Kita tidak perlu meyakini apapun, kita hanya perlu berbuat baik. Baik secara sosial, secara manusia. Bisa memanusiakan manusia, kita nggak perlu pakai teori agama, itu pun bisa mendapatkan surga Ibu Bapak. Apalagi ditambah meyakini Buddha,
Dhamma dan Sangha luar biasa. Kita juga bisa bilang kepada mereka, hei kalau kamu mau meyakini Buddha, Dhamma dan Sangha, saya jamin kamu bisa akan terlahir di alam surga. Tidak hanya di surga, tetapi kamu bisa mencapai pembebasan. Bebas daripada siklus lahir mati, lahir mati, lahir mati. Karena apa Ibu Bapak? Di surga pun masih tercengkram oleh sabe sangkara anicca. Segala sesuatu yang berkondisi tidak kekal. Di dalam sesuatu yang tidak kekal terbesit sebuah kelahiran kembali. Di dalam sebuah kelahiran kembali, di situ ada runtutan lahir, tua, sakit, mati. Lahir, tua, sakit, mati. Lahir, tua, sakit, mati. Buddha ada ke dunia ini. Buddha mengajarkan Dhammacakkappavattana Sutta, jantung daripada ajaran Buddha. 4 kebenaran Arya dan 8 jalan berfaktor 8. Itu untuk mengakhiri siklus lahir mati. Apakah di zaman Pangeran Siddhartha sebelum beliau mencapai kebuddhaan, apakah orang-orang tidak ada yang tahu tentang surga? Banyak Ibu Bapak. Brahmanisme, mereka tahu tentang surga. Bahkan mereka juga tahu tentang alam Brahma. Makanya kalau di dalam agama Hindu ada istilah Trimurti. Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma itu sendiri. Berarti ada di alam Brahma. Mereka sampai menjangkau ke alam situ. Berarti surga sudah eksis di waktu di zaman Pangeran Siddhartha ada. Maka sudah jelas Sang Buddha meninggalkan istana bukan hanya sebagai pelarian dari segala kegalauan kehidupan duniawi, enggak. Tapi lebih tepatnya beliau mencari obat. Apa itu obatnya sakit? Apa itu obatnya agar tidak lahir? Apa itu obatnya agar tidak menua? Apa itu obatnya agar tidak terlahir kembali? Karena beliau sudah melihat konsekuensi daripada sebuah kelahiran. Kelahiran di alam manusia. Saya buka kartu, sekarang sudah 36 tahun. Kena angin dikit, mudah masuk angin, badan meriang. Sebentar-sebentar sakit kepala, sebentar-sebentar nanti sakit pinggang. Sakit pinggang sembuh nanti kakinya ada. Pokoknya ada saja. Itulah konsekuensi daripada sebuah kelahiran. Apakah di alam dewa enggak ada Bante? Di alam dewa memang kita menikmati kebahagiaan. Waktunya memang panjang Ibu Bapak. Enggak bisa kita ukur dengan hitungan manusia, ukuran manusia. Di alam yang paling terendah saja, Catumarajika, di sini 50 tahun, di sana baru sehari semalam. Itu istilahnya kalau orang Jawa ngenyek ya itu. Ngenyek kali ya. Di sini sih 50 tahun kita sudah peot, sudah suntik sana suntik sini, botok sana botok sini ya kan. Alisnya sulam sana sulam sini bagi ibu-ibu. Ya, sudah nampak kerut-kerutan, bintil-bintil hitamnya sudah mulai pada tumbuh. Tapi di sana baru sehari semalam Ibu Bapak. Begitu panjangnya itu di alam surga yang paling terendah di dalam pemahaman agama Buddha. Ada, tapi waktunya sangat panjang sekali. Ketika kita nanti perubahan itu tadi kan ada. Ketika kita meninggal dari alam surga, ya kita akan terlahir kembali sesuai dengan karma kita. Kamu nak watati loko, mengikuti karma yang telah kita perbuat. Kemanapun karma itu pergi bagaikan bayangan yang tidak pernah meninggalkan dirinya. Akan selalu ikut. Tidak menutup kemungkinan kita bisa lahir ke alam manusia kalau kita memiliki parami yang baik. Tidak menutup kemungkinan langsung terjun bebas ke alam neraka. Tidak menutup kemungkinan kita bisa lahir menjadi binatang. Ke alam asura, ke alam peta, tidak menutup kemungkinan. Di dalam Sacak Samyutta, di situ dijelaskan bahwa orang
yang meninggal dari alam manusia, kemudian dia lahir lagi ke alam manusia, itu sungguh sulit dan sangat langka. Maka dikatakan bisa lahir menjadi manusia itu adalah kesempatan yang sangat sulit. Jadi kebanyakan kemana? Nyemplung ke 4 alam rendah tadi. Neraka, Asura, Peta, Tira, Jana. Balik ke alam manusia saja sulit. Bagaimana kita bisa meraih surga? Tentu lebih sulit. Kalau menurut informasi dari Saca Samyutta. Nah, itu ada di dalam kitab suci Samyutta Nikaya. Silakan buka-buka kitabnya. Kalau Bante buka semua nanti sampai jam 6 pagi pun nggak kelar nanti. Yang lebih-lebih naas lagi, ketika seseorang terlahir di alam rendah tadi, untuk bisa kembali ke alam manusia itu juga sulit. Kebanyakan mereka yang terlahir di alam neraka, meninggal dari alam neraka, kembali ke neraka lagi. Sama juga binatang. Lahir sebagai binatang, mati dari binatang, untuk lahir menjadi manusia itu sulit. Kebanyakan mereka juga kembali ke alam binatang. Atau bisa ke alam neraka sesuai dengan karmanya. Maka itu Sang Buddha menawarkan bahwa, hei wahai manusia, wahai semua makhluk, ini loh saya sudah menyempurnakan 10 parami, 30 parami. Memakan waktu 4 asankya dan 100.000 kalpa. Hanya untuk menemukan 4 kebenaran Arya. Dan 8 jalan berfaktor 8. Hanya untuk itu. Makanya ibu bapak harus menyakralkan ajaran tentang 4 kebenaran mulia. Jangan anggap remeh. Anda bisa menembus 4 kebenaran mulia yang paling bawah, saya jamin Anda menjadi seorang sotapanya. Level yang paling bawah. Ya. Oh 4 kebenaran itu tentang apa sih? Oh aku udah hafal nanti. Hafal sih boleh ibu bapak. Tapi apakah sudah menembusnya? Nah itu yang jadi PR Anda. Makanya ketika seseorang berlatih tentang Vipassana itu ada 16 nyana yang harus ditembus satu persatu. Kalau Anda tidak mengerti tentang 16 nyana, Anda jangan ngaku sebagai seorang pemeditator hebat. 16 pengetahuan sehingga nantinya membuahkan nibbana. Itu yang harus dimengerti oleh orang-orang yang ahli dalam Vipassana. Ya. Jadi lahir di surga saja belum cukup. Padahal Ibu Sang Buddha lahir di alam surga Tusita itu juga umurnya panjang ya. Saya tadi lupa lihat catatannya berapa. Kalau nggak salah kelipatan 2 ya. 50 ke 100 itu lipatan berapa? 2 ya? 2 ya, kelipatan 2 ya. Kalau nggak salah itu selalu kelipatan 2. Jadi misalnya alam Catu Maharajika itu kan paling rendah. Kemudian nanti yang nomor 2 adalah alam Yama kalau nggak salah ya. Itu biasanya umur di sana itu 100 tahun, tapi 100 tahun surgawi. Kemudian nanti di alam Tawatimsa berarti umurnya 200 tahun berarti ya. Kalikan 2 terus. Dari mulai 50 tadi, 50 ke 100, 100 ke 200, nanti 200 ke 400, sampai ke surga yang nomor 6. Tapi itu tahun surgawi, bukan tahun manusia ibu bapak. Coba nanti lihat ya, di googling ada itu, banyak itu. Umur surga di dalam agama Buddha. Bahkan orang yang terlahir, makhluk yang terlahir di alam Brahma, itu bisa sampai berkalpa-kalpa umurnya. Makanya jangan heran kalau ada Brahma yang pernah mengaku-ngaku kehidupannya kekal, bahkan di situ beliau mengaku sebagai Tuhan. Ya bisa jadi hal ini yang diyakini oleh agama-agama lain. Mengaku sebagai Tuhan, aku yang menciptakan semua ini. Karena dia merasa hidupnya abadi. Karena apa? Saking lamanya. Jadi proses anicca itu tidak mudah terlihat. Maka ini yang menjadi istimewa ibu bapak. Buddha akan muncul dunia itu ketika umur manusia tidak di bawah 10 tahun, tidak di atas 10.000 tahun.
Karena apa? Kalau terlalu di bawah 10 tahun terlalu pendek. Kalau di atas 10.000 tahun terlalu panjang. Jadi tengah-tengah. Agama Buddha itu kan terkenal dengan ajaran anicca dukkha anatta kan. Nah, Sang Buddha ingin menunjukkan hal itu. Tapi kalau Brahma yang berumur panjang-panjang kayak gitu ya, dia akan menganggap bahwa saya abadi. Karena memang nyatanya lama umurnya di sana, bisa sampai berkalpa-kalpa. Begitu ya. Jadi kita kalau hanya membasuh kaki orang tua, memberi makan orang tua, itu kan hanya sebatas jasmani Ibu Bapak. Anda belum merawat batinnya. Membasuh kaki, cucikan bajunya, ya kan? Bersihkan rumahnya, kasih makan. Itu kan hanya yang Anda urus masih sebatas jasmani. Anda belum merawat secara dhamma. Anda belum merawat secara batin. Kalau jasmani akan ditinggal dalam kehidupan ini. Ya katakanlah umur sampai 80 tahun atau 75 tahun. Tapi kalau dhamma yang Anda berikan kepada orang tua Anda, itu seperti apa yang saya bilang tadi. Kamu nak watati loku. Dimanapun beliau terlahir nantinya akan selalu berpegangan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Sehingga mereka, beliau-beliau ini memiliki jalan yang mengarah pada Magga, Pala dan Nibbana. Itu seharusnya kewajiban sebagai umat Buddha. Kalau hanya masih sekedar cuci kaki di baskom, masih ecek-ecek. Masih ecek-ecek Ibu Bapak. Bahkan di dalam Anguttara Nikaya Sang Buddha dengan tegas mengatakan, sekalipun kita berumur 100 tahun dan kita menjangkau umur 100 tahun, kita memanggul kedua orang tua kita, bapak di pundak kanan, ibu di pundak kiri. Waktunya makan kita masih makan. Waktunya bersih-bersih kita kasih bersih-bersih. Kita pijitin, kita kasih minyak wangi dan lain sebagainya kita kasih makan. Pokoknya dikasih segala kenikmatan duniawi. Itu pun tidak cukup Ibu Bapak. Silahkan baca di dalam Anguttara Nikaya, ada itu. Karena apa? Masih sebatas duniawi. Tapi kalau Anda menunjukkan harta yang paling mulia kepada kedua orang tua Anda, yang tadinya pelit sekarang dia suka memberi. Yang tadinya kurang bermoral, tidak ngerti apa itu Pancasila, sekarang ngerti Pancasila dan di hari-hari tertentu menjalankan 8 sila. Yang tadinya kurang bijaksana dalam sebuah pemikiran yang berhubungan dengan spiritual, berubah menjadi bijaksana. Yang tadinya tidak ngerti dhamma, akhirnya kita mengenalkan kepada dhamma. Apa itu kemuliaan Buddha, Dhamma dan Sangha. Itu kita baru menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kita memberi makan batinnya. Batin ini butuh asupan makan Ibu Bapak. Kalau jasmani saja butuh nutrisi, batin juga butuh nutrisi. Nutrisi apa? Nutrisi dhamma. Ya. Apa kurang tegas pernyataan daripada Anguttara Nikaya itu tadi? Sudah sangat-sangat tegas Ibu Bapak. Bayangkan setiap hari kita menopang kedua orang tua kita suruh nopang di bahu kanan bahu kiri 1 jam aja, aduh banting gak tahan gak kuat. Ya kan? Apalagi sampai menjangkau umur 100 tahun. Belum cukup Ibu Bapak. Ya kalau masih bisa mengantarkan ke surga, syukur. Ya, tapi paling enggak kasih bekal dhamma ini tadi. Sering saya jumpai orang-orang tua yang selalu mental block. Mungkin karena yang menjadi biku itu rata-rata masih muda, umurnya rata-rata masih 40-an ke bawah atau ya rata-rata kalau di Medan masih 50 ke bawah yang kebanyakan ya. Kalau yang umur 50-60 itu sangat jarang. Ada Bante punya jatuh itu sudah 60 belum, saya kurang tahu ya. Mungkin hampir ada mungkin. Atau sudah ada. Kebanyakan muda-muda. Jadi ada rasa satu kegengsian di situ. Mental block.
Ketika mereka, oh saya nggak terbiasa dengan sembahyang seperti ini Bante, saya nggak bisa. Hei, nggak bisa, makanya ayo belajar. Karena ini demi kebaikan Anda, bukan untuk siapa-siapa. Tentu Anda yang memiliki orang tua, Anda memiliki pengetahuan bagaimana celahnya memasukkan ajaran Buddha kepada orang tua Anda. Pelan-pelan memakai bahasa yang halus. Ingat orang tua itu satu, dia nggak suka digurui. Nah jadi anggap teman. Anda memasukkan pelajaran agama Buddha tapi tanpa merasa menggurui. Nah itu. Karena nanti kalau Anda gurui, hei nak, saya itu makan asam garam lebih banyak daripada kamu. Kalau saya yang digitukan gampang. Hati-hati banyak garam, darah tinggi loh, gitu aja. Ya. Itu yang tugas ibu bapak yang memiliki orang tua yang memang kadang keras seperti itu. Saya dulu nggak terbiasa, zaman saya belum ada seperti itu. Saya udah nggak bisa bernama Sekara Bante. Paling nggak dia memahami arti nama Sekara itu apa. Sudah sangat bagus. Nama Sekara itu kan nggak harus membungkuk. Anjali juga bagian daripada penghormatan. Jalan berkeliling juga bagian daripada penghormatan. Kalau kita kan ada istilah pradaksina ya. Tapi itu biasanya digunakan untuk mengelilingi wihara atau candi. Kalau memang orang tua kita nggak bisa dengan cara bernama Sekara, bisa berkeliling seperti itu. Tidak ada masalah. Ya, itu penting untuk mereka. Walaupun mereka tidak bisa bernama Sekara secara jasmani, paling enggak kita bisa memberikan pemahaman secara pemahaman, secara pembelajaran. Oh, nama Sekara kepada biku itu seperti ini loh manfaatnya. Ya, itu tugas Anda. Ya. Udah jam 9. Dan saya kira mungkin yang keempat akan saya sampaikan di lain waktu saja lah ya. Yang berhubungan dengan Dewa Angkura dan Indaka. Itu ada hubungannya dengan, saya buka sedikit aja di sini. Dewa Angkura dan Indaka itu cermin daripada orang bijak yang memilih ladang kebajikan. Dewa Angkura, dia melakukan kebajikan. Umur beliau kalau nggak salah itu sampai, pada waktu itu sampai 100.000 tahun kalau nggak salah. 100 apa 10 ya, tadi saya lupa ya bacanya. Ke bawah catatan pula. Kalau nggak 10.000 berarti 100 tahun itulah. 100.000 tahun. Dan selama 100.000 tahun, beliau itu berbuat kebajikan dalam skala yang besar dan tiap hari beliau lakukan. Tidak hanya di Cee Capku. Menyediakan segala fasilitas bagi orang miskin yang butuh makanan dikasih makanan, yang butuh pakaian dikasih pakaian, yang butuh tempat tinggal dibuatkan tempat tinggal. Dia hidup selama 100.000 tahun dan itu dilakukan setiap hari. Dan ada dewa yang namanya Dewa Indaka. Beliau hanya memberikan 1 sendok nasi kepada Bante Anuruddha. Hanya 1 sendok nasi, sekali saja. Itu menyebabkan Dewa Angkura dan Indaka memiliki status yang jauh sekali berbeda. Karena di dalam malam Abhidhamma itu saat Sang Buddha mengajarkan Abhidhamma, Dewa Indaka yang awalnya duduk di samping Sang Buddha disertai dengan Dewa Angkura. Dewa Angkura ini ketika ada dewa-dewa datang berkumpul di situ yang memiliki katakanlah power yang lebih tinggi daripada Dewa Angkura. Angkura secara otomatis mempersilahkan yang lebih tua atau lebih terhormat. Maka dia akan terus semakin menjauh. Karena sangat penuh sekali. Ya sama misalnya kayak kita bukan siapa-siapa, kemudian di situ datang jajaran menteri. Kan nggak mungkin kita duduk di depan. Kita tahu diri bahwa saya ini rakyat jelata. Ya wis cukup di bawah-bawah pohon lah. Kan gitu istilahnya. Ya kan. Itu mundur sampai 16 yojana kalau nggak salah itu. Dewa Angkura. Berarti sangat jauh sekali itu. Sangat jauh sekali. Sedangkan Dewa Indaka
beliau tetap bisa mempertahankan tempat duduknya tetap di samping Sang Buddha. Sang Buddha di situ sengaja tanya, loh wahai Dewa Angkura, kenapa kamu bisa mundur sampai sejauh 16 yojana, sedangkan kamu tadi duduk jejer dengan Dewa Indaka. Disitulah baru Sang Buddha membuka tabir bahwa yang dulunya yang satu berbuat kebajikan tetapi di ladang yang tandus, yang satu berbuat kebajikan di ladang yang subur, ketika berbuah, buahnya begitu luar biasa. Jadi apakah orang yang miskin tidak perlu kita tolong, Bante? Perlu. Tapi memilih ladang di ladang yang tepat adalah bijaksana. Ya, bukan berarti yang miskin tidak kita tolong, ya, tapi kita juga patut untuk memilih ladang yang tepat, yang subur. Itu namanya bijaksana, Ibu Bapak. Bukan kebodohan, bukan egois, bukan. Bijaksana. Sang Buddha sendiri menganjurkan kok. Dan omongan-omongan saya penuh data, bukan hanya sekedar asumsi saya pribadi. Ya, jelas-jelas kutipannya. Ya, itu sedikit mengenai tentang Dewa Indaka dan Dewa Angkura. Ini juga ada di dalam buku Riwayat Agung Para Buddha. Tebal sekali bukunya. Kalau kita lagi lihat jilidnya aja sudah males. Ini berapa? Ini paling berapa ratus halaman. Ini aja males baca, ya kan? Apalagi itu segini tebelnya itu. Itu satu jilid. Bagi orang yang memang tidak suka belajar, bagi orang yang memang tidak suka membaca, omong kosong. Yang terpenting saya bodoh-bodoh saja. Ya kan? Enggak bisa seperti itu. Kita memang harus mau membuka diri. Harus mau membuka diri. Ya Ibu Bapak. Dan itu kalau Anda mengakui bahwa saya beragama Buddha, kitab suci apa? Tripitaka. Dan itu adalah turun-turunan Tripitaka. Baca. Supaya Anda tidak salah jalan. Ya. Mengarang-arang, tidak istilah ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan itulah 4 keistimewaan di hari Pawarana atau di malam Abhidhamma menurut hemat saya yang keempat tadi ya. Yang mengenai keajaiban, kemudian pembabaran Abhidhamma, balas budi, dan yang berhubungan Dewa Angkura dan Indaka. Ibu Bapak bisa mendalami sendiri di dalam buku yang saya rekomendasikan tadi. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan.